Tuhan, di mana saat ini kami boleh berhimpun di rumah-Mu ini dalam rangka di mana pelantikan adik kami Theo. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan Tuhan, baik ibadah kami dari awal sampai akhir, seluruh anak-anak Tuhan, umat-Mu yang boleh ambil bagian dalam acara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan sore hari ini semuanya boleh berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan memberkati, melawat setiap kami, sehingga ibadah kami saat ini boleh menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih pucuk pimpinan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhir kami percaya Roh-Mu yang mengendalikan ibadah kami, mengambil pucuk pimpinan dalam ibadah kami, sehingga sukacita sorgawi boleh sungguh kami rasakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, hanya oleh kebaikan-Mu Bapa. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, hanya oleh kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Sama-sama katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah
kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai karena Tuhan Yesus dialah Tuhan yang baik dan tiada pernah berkesudahan kemurahan Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah Tuhan Yesus kita. Dia Tuhan Yesus yang baik. Oleh sebabnya kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Yesus yang selalu mencukupkan semuanya. Haleluya. Segalanya. Katakan tanah bergelombang, dibuka tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, dibuka tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan amin dan bangkit berdiri, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu, amin, yang selalu mencuri
menjadi siap ibadah di atas kesabaran. Tuhan Yesus sungguh manis, amin. Manis, Tuhan Yesus sungguh manis. Tuhan selalu manis. Dia selalu manis. Ayo bertemu Tuhan sungguh sangat senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuat diri berada Tuhan saudara. Tuhan selalu manis. Katakan manis. Manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Haleluya. Manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Haleluya. Kita gampang itu berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, hadir di tengah-tengah kita saat sore hari ini. Dan kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, memberkati kita, memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan pada majelis daerah yang bertugas untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir Ku menutup mata,
Bapa kami di dalam sorga, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau setia melayani-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, Engkau mengurapi kami. Engkau berikan kami firman-Mu yang membentuk, membangun semangat kami untuk melayani Engkau. Urapi kami, baik kami yang melayani, kami semua yang hadir dalam pelayanan, bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian, serta jemaat yang hadir saat petang hari ini. Kami semua diurapi Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Berkat Tuhan limpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Shalom saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan. Saudaraku di Injil Markus 10 ayat yang ke-45 lebih dahulu. Saudara ya, puji Tuhan. Dalam Injil Markus 45, pasal 10 ayat 45. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih sudah diterangi, saudara ya. Jadi saya tadi mau bawa Alkitab, saya baca Alkitab kurang, saudara ya. Jadi saya mohon izin saya buka pakai HP, ya. Bukan berarti lupa Alkitab, yakin isinya sama, amin. Haleluya. Nah karena buka Alkitab itu belereng-belereng gini, saudara ya. Dimakan usia matanya. Kita bersuara bersama-sama, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan berikan tema begini ya, saudara ya, bahwa salib Kristus itu, salib itu adalah pelayanan. Salib itu adalah pelayanan. Dan melayani tidak bisa menghindarkan diri dari apa yang namanya salib. Amin. Halo, Theo. Ini papamu di sini. Amin. Haleluya, papa di kelas. Nah, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini salib itu pelayanan. Karena itu Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa anak manusia, Yesus juga datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan pelayanannya dalam bentuk apa yang Tuhan nyatakan kepada saya, kepada saudara? Melayani dalam bentuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, maka kalimat bagian akhir ini mengindikasikan tentang kesiapan Yesus untuk disalib. Sekalipun peristiwa penyaliban nanti akan terjadi pada Markus pasal 15. Di sana dikatakan jam 9 pagi, ya, Markus 15 ayat 25, Yesus disalib. Jam 12 sampai jam 3 petang, kegelapan menutupi bumi. Nah, saudara-saudara, jam 9. Kemudian jam 3 Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekitar jam 5 sampai jam 6, datanglah Yusuf Arimatea kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus, mengizinkan menurunkan mayat Yesus, dan mayat Yesus dikubur, bukan di kuburan Yesus, tetapi di kuburan dari Yusuf Arimatea. Saya lihat di Pasuruan itu begitu ya, orang kalau kaya, punya rumah, punya usaha, belum mati sudah punya kuburan. Amin. Itu orang kaya ya. Sudah punya bong. Nanti matinya tinggal dikasih masuk. Dalam nama Yesus. Kalau yang nggak punya kan leren gali lubang. Ya. Ini orang kaya nggak perlu disuruh aja buka pintunya ya. Masuk. Ya. Nah saudara-saudara, rupanya orang kaya pada zaman Yesus juga punya kuburan. Ini namanya hari Yusuf Arimatea. Nah kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 20, dari ayat 1 sampai ayat seterusnya, saudara-saudara, kita melihat bahwa
Salib ini berbicara tentang pelayanan, tetapi salib ini juga bicara tentang anugerah. Kalau Yesus nggak mati, saya dan teman-teman majelis daerah, pendeta, kita nggak mungkin jadi pendeta kalau Yesus nggak mati, saudara ya. Ya kan? Kita tetap orang berdosa yang terbuang. Kalau kita nggak mati, kalau Yesus nggak mati, kalau kita Yesus nggak mati di Ciljuta, nggak ada GPDI Kali Putih, amin. Haleluya, nggak ada. Memang gereja dibangun di atas apa? Kalau orang belajar tentang eklesiologi, X itu keluar, X dan call, X dan kaleo, call, panggil. Jadi X itu keluar, call itu panggil. Kalau digabung ini maka jadi eklesia. Nah, saudara-saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di sana dikatakan dulu kita bukan umat, tapi sekarang kita menjadi umat. Karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Ini eklesia. Nah, saudara-saudara, jadi kemudian Dr. Harun Hadiwiono menyimpulkan bahwa yang namanya gereja itu kumpulan orang-orang percaya yang telah keluar dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib. Kumpulan orang-orang percaya yang keluar dari kegelapan, keluar dari dosa, keluar dari segala kejahatan, keluar dari perkara-perkara yang negatif, berada dalam satu fellowship yang disebut koinonia, persekutuan jemaat, persekutuan orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Ini yang namanya jemaat. Nah, kemudian jemaat ini keluar oleh dua kekuatan rohani yang besar. Satu, penebusan. Salib. Amin. Jadi salib. Keluar oleh kekuatan penebusan salib. Yang kedua, oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi jemaat, orang percaya, kita semua adalah jemaat Tuhan yang telah mengalami proses penebusan, proses dinamika, karya, pekerjaan, manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ini namanya gereja. Nah, saudara, ini namanya gereja. Makanya tadi saya bilang bahwa salib itu bicara tentang pelayanan, tetapi salib juga bicara tentang anugerah. Dalam Matius pasal 20, saudara, ayat 1 sampai seterusnya, di sana ada orang-orang yang dipanggil kerja di kebun anggur. Yang pertama, yang dipanggil pertama, terjadi jam 9. Jadi jam 9, saudaraku, dasar panggilan ini ada di Markus pasal 15 ayat 25. Jam 9 Yesus disalib. Jam 9 di Matius 20 terjadi panggilan yang pertama. Haleluya. Jadi saudara-saudara harus kita pahami bahwa setiap panggilan Tuhan yang terjadi dalam hidup orang percaya, dalam hidup jemaat, dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, mahal harganya. Amin. Mahal harganya. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada panggilan. Tapi karena Yesus mati, surga terbuka, setiap orang dipanggil, diberi kesempatan untuk percaya, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan diberi kesempatan untuk melayani itu Tuhan. Makanya tadi saya bilang, salib bicara tentang pelayanan, tetapi juga tentang anugerah. Jadi melayani ini anugerah. Amin. Boleh melayani ini anugerah. Kalau kita kerja di perusahaan, saudara, pimpinan kita ya bos di perusahaan itu kan. Saudara ya, kalau kita jadi pegawai toko, pimpinan kita ya majikan kita itu, Yukli sama Yukde itu, amin. Yukli itu istrinya, Yukde itu suaminya, saudara ya. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau Theo melayani bareng papanya, bareng saya, bareng Yoke, ini teman-temannya, bareng-bareng kita semua, majikan kita itu loh, yang pernah mati dan pernah bangkit. Haleluya. Yesus, dia yang mati, dia yang sudah bangkit. Saudara-saudara ya, haleluya. Jadi kalau toh pelayanan itu ada salibnya, yalah kita laporan sama majikan kita, amin. Saudara, laporan sama majikan. Saudara-saudaraku ya. Jadi ini panggilan yang pertama.
Panggilan yang kedua kerja di kebun anggur terjadi jam 12. Persis jam 12 itu Yesus disalib, terjadi kegelapan. Dari jam 12 sampai jam 3. 3 jam Yesus di atas kayu salib terjadi satu kegelapan. Memang Yesus mati, saudaraku, kita lihat untuk memikul dosa saya, dosa saudara. Rom pasal 6 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa, saudara, upah dosa adalah maut. Tetapi yang percaya kepada Yesus yang telah mati, menggantikan posisi saya, posisi saudara, haleluya, maka di dalam Yesus Kristus kita beroleh anugerah yang namanya kehidupan yang kekal. Yesus mati supaya yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita melihat bahwa Yesus mati sebagai pengganti saya, pengganti saudara. Jadi kalau kita lihat Yesus, gambar Yesus di atas salib, ya, nah, renungan kita yang pertama, kita nangkap dari peristiwa itu adalah dia ada di sana mengganti posisiku, posisi saudara. Kita yang berdosa, dia yang mati. Amin. Halo, kurang bersyukur apa kita ini, saudaraku ya? Haleluya. Dia yang mati, kita jadi pendeta. Kurang bersyukur apa kita ini? Dia yang mati, kita jadi gembala. Kurang bersyukur apa kita ini? Amin. Dia yang mati, kita jadi pengerjanya Tuhan. Haleluya. Sebab kalau Yesus nggak mati, semua ini tidak ada, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan oleh salib. Salib itu anugerah. Salib itu juga pelayanan yang Yesus kerjakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang kedua, Yesus ini mati bukan hanya jadi pengganti, tapi Yesus juga mati, saudara-saudaraku ya, menjadi pendamai. Pendamai. Orang yang dalam ilmu psikologi, orang yang selalu bermasalah dengan orang lain, itu jawabannya minim ada 2. 1, orang itu belum berdamai dengan dirinya, belum berdamai dengan Tuhan. Belum berdamai dengan dirinya itu gini loh. Ada satu anak muda, saudaraku, selalu gagal dalam semua keadaan. Karena dia pernah mendengar dari orang lain, sebenarnya lahirmu ke bumi ini nggak dikehendaki oleh mama papamu. Gitu. Ya kan? Papa mamanya kalau ditanya, kok bisa lahir kebobolan? Ya, amin. Jadi nggak dikehendaki, diobati, ya, tetap lahir gitu loh. Nah, ketika anak ini besar, anak ini akhirnya dibayang-bayangi dengan cerita itu, sehingga dia sakit hati kepada orang tua. Sakit hati kepada mamanya, sakit hati kepada papanya, dan dia sendiri tidak bisa menerima eksistensi dirinya. Orang yang bisa menerima keadaan dirinya itu selalu akan bersyukur, amin. Naikkan syukur padamu Yesus, apapun keadaannya. Dulu langsung, sekarang langsung bersyukur, amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, bersyukur terus. Nah ini orang yang bisa menerima keadaannya. Kalau nggak bisa menerima keadaannya, protes. Protes ke Tuhan, protes ke dirinya sendiri, protes kepada orang lain. Jadi orang yang berdamai dengan dirinya sendiri bisa menerima dirinya dan bisa berdamai dengan Tuhan, pasti bisa berdamai dengan semua orang. Haleluya. Kuncinya di situ loh. Amin. Haleluya. Nah, sekarang Yesus mati sebagai pendamai. Artinya begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 23-24, Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Firdaus. Amin. Dan pintu Taman Firdaus itu dijaga oleh 2 kerubium, malaikat yang memegang pedang di tangan. Ya kan, kalau Adam dan Hawa berani nyuk-nyukan masuk di situ, kena pedang dia. Nah, dalam sejarah perkembangan bangsa-bangsa tidak pernah ada pribadi yang berani menembusi pintu yang tertutup itu kecuali Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, karena Taman Eden ini gambaran tipologi dari sorga, maka Yesus mati, pintu tirai bait Allah terbelah. Ketika pintu tirai bait Allah terbelah, peti perjanjian kelihatan dari luar. Artinya apa? Bagi setiap orang yang percaya Yesus mati menebus dosaku, dosa saudara, kita diberi kesempatan untuk
menerima anugerah Allah di mana Yesus mati sebagai pendamai. Ketika kita percaya dosa kita diampuni, kita dibenarkan, diperbaiki secara moral, secara pikiran, secara tingkah laku, secara kualitas kehidupan, kita dibaharui. Kemarin ditolak, sekarang kita diterima oleh Tuhan. Amin. Ini namanya Yesus mati sebagai pendamai. Saudara, pendamai, kita diterima. Kemarin ditolak, sekarang diterima. Kayak anak itu kalau nakal, jahat, diusir dari rumah. Ketika anak itu minta ampun, orang tuanya mengampuni, berarti melupakan semua kesalahan, anak itu dipeluk kembali. Amin. Haleluya. Ini namanya perdamaian. Damai. Saudara, haleluya, hati-hati. Hari ini banyak orang jahat mendadak. Tapi banyak orang baik mendadak. Karena mau musda. Amin. Halo. Yang saya heran tuh kalau baik mendadak ya luar biasa lah gitu. Tapi jahat mendadak. Jahat mendadak. Jadi tiba-tiba ngomong tentang berbagai macam bentuk kejelekan orang lain. Nah, ini orang seperti ini belum berdamai dengan dirinya. Belum berdamai dengan Tuhan. Apalagi berdamai dengan sesamanya. Bahaya. Waktu saya datang di Jogja, 4 tim orang saya, Pendeta Yosmina Andar, Eri, Pendeta Ketua MD Jawa Tengah, sama Profesor Silitonga dari Jakarta. Tim rekonsiliasi gereja kita yang hilang dengan jemaat 1000 itu, dengan 5 aset sertifikat itu hampir hilang. Kemudian terjadi rekonsiliasi, semua diserahkan ke majelis daerah. Tadinya hilang, gabung di organisasi lain. Sekarang kembali, saudara-saudara ya. Sekarang kembali, gitu kan? Haleluya, rekonsiliasi, menyenangkan, amin. Haleluya. Jadi saudara, menyenangkan. Ini suasana hidup, suasana penuh kemenangan. Ya, dan saudara-saudara, tetapi kalau orang nggak senang, pasti akan ngomong sisi negatifnya yang dikembangkan, bukan positifnya yang dikembangkan. Hati-hati. Terus saya waktu diberi kesempatan untuk bicara, saya bilang begini, saudaraku ya, sebagai pendahuluan, saya dari utusan majelis pusat, saya mau bilang bahwa 1, majelis pusat rindu masuk surga, 1, supaya enggak salah mikir, enggak salah ngomong. Terus majelis daerah rindu masuk surga. Kalau enggak rindu ya enggak apa-apa, kan? Saudara, yang penting salib itu kemurahan, anugerah Tuhan sudah terbuka. Majelis jemaat kepingin masuk surga, amin. Jemaat juga kepingin masuk surga. Karena itu apapun masalahnya yang terjadi, penyelesaiannya terletak kepada unsur rohani. Saudara punya masalah ekonomi, punya masalah keluarga, punya masalah pelayanan, punya masalah bisnis, punya masalah apapun. Kalau posisi saudara adalah orang percaya yang pernah ditebus oleh darah Yesus menjadi miliknya Tuhan, maka solusi penyelesaiannya harus come back to the Bible. Amin. Kembali kepada Alkitab. Kalau hidup ini beres, saudaraku ya, paralel dengan firman, pasti Anda diberkati. Pasti Anda aman. Pasti Anda bersuka cita. Pasti Tuhan berkati kita. Amin. Itu saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi yang ketiga, Yesus mati. Tadi sebagai pengganti, jadi bukan saya dan saudara yang disalib ya. Makanya kita bisa nyanyi kan kalau lihat salib. Salibnya amat mulia. Amin. Mulia loh. Kalau saudara nggak bisa ngomong salibnya amat mulia, kita yang digantung. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Haleluya. Nah, saudara, yang kedua, pendamai. Ya kan? Amin. Haleluya. Pulang dari sini, Anda kurang berdamai dengan siapa? Cari gitu ya. Amin. Kalau perlu dia teri ayam goreng. Amin. Halo, gitu kan? Haleluya. Kalau batu ganti batu itu zaman Taurat. Ya kan, saudara? Ya kan? Gigi ganti gigi zaman Taurat, ya kan? Kalau kita gigi teman, terono ayam goreng. Ya kan? Haleluya. Amin. Ya kan? Gereja saya 1 tahun dulu bangun nggak bisa dipakai. Tapi orang yang ganggu itu tiba-tiba mau
naik Timur Tengah sana. Ya. Terus saya dengan istri saya datang, tak bawa beras 50 kilo. Melok lunggu di situ, dia sembayang ya aku sembayang. Melok ya. Dan kayak, tahu berapa sekitar 6 Februari tahun berapa itu kebanjiran. Nah, daerah saya kan tinggi, tapi kampung sebelah ini kebanjiran. Masak ratusan bungkus nasi tak drop ke kampung. Langsung termasuk bapak kita yang ganggu gereja ini bilang begini, orang gereja itu baik ya. Halo? Karena air tobat dibalas dengan nasi bungkus. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Luar biasa. Ya kan? Kita dibenci, tapi aku kasih kau. Ini kasih agape. Kasih agape itu kasih tanpa syarat. Kalau kita bilang begini, aku bawa nogosari sama kamu, karena minggu lalu kamu bawa wajik sama aku. Lah itu bukan agape, saudara. Oh, itu dari tahun ke tahun. Amin. Haleluya. Tapi yang agape itu, saudara, sekalipun engkau tidak suka dengan saya, tapi aku tetap mengasihimu. Engkau tidak ngeteri apa-apa sama saya, aku tetap ngeterimu. Amin. Haleluya. Ini agape. Kita semua belajar. Makanya Yohanes 15 ayat yang ke-9 itu berkata, sebagaimana Bapa agape kepadaku, kata Yesus, aku agape kepada murid-murid. Hai murid-murid, tinggallah di dalam agapeku. Ayat 12 berkata, agapelah pada semua orang. Itu terjemahan asli Alkitab. Saudara-saudara, nah itu luar biasa. Dan yang ketiga, Yesus mati sebagai penebus. Penebus, salib itu pelayanan, tapi salib itu juga anugerah. Tadi saya bilang, sebagai penebus, Efesus 1 ayat yang ke-7 di sana, Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, saudara. Haleluya. Ayo kita lihat di sana ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa Yesus mati di atas bukit Golgota, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus saya, menebus saudara. Istilah menebus itu Yesus rela membayar. Makanya dalam Markus pasal 10 tadi ayat 45 di sana dikatakan begini, saudara-saudara. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani dengan cara memberikan tubuh, jiwa, rohku bagi penebusan orang banyak. Ini pelayanan penebusan, pelayanan yang memerdekakan dari dosa, pelayanan penebusan, pelayanan yang membebaskan dari sakit penyakit. Karena oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara. Haleluya. Saya pernah bersaksi sama teman-teman saya khotbah di mana saya lupa ya. 4 Februari saya jatuh. Saudara, tulang rusuk saya patah 3 di belakang saya sini. 5 hari di rumah sakit internasional. Harus bayar 15 juta. Saya mau jual mobil sama istri saya nggak boleh. Mobil satu itu dijual gitu kan. Sudah ditawar orang mau dibayar 230 juta. Jadi saya berteriak sama anak mantu saya. Ronald, jangan dijual, itu mobilnya mami. Kata dia. Padahal mobil kita loh. Mobil kita loh, saudara. Loh, terus saya bilang, Mi, ini mau keluar rumah sakit, bayar segini. Sudah papi nggak usah mikir uang. Papi berdoa saja supaya papi sembuh sehat. Gak taunya sudah lunas, amin. Halo, haleluya. Dasarnya apa? Penebusan. Saudara ya kan? Jadi biaya rumah sakit lunas, saya sembuh, amin. Kenapa? Yesus pernah mati di Golgota, menebus, membebaskan saya, membebaskan saudara. Itu kalau dalam pelayanan ada kesulitan, ada kesukaran, no firman Tuhan, amin. Nah, ini anak saya. Bahasa Jawa itu itu anak kesayangan. Tole gitu kan ya. Amin. Haleluya. Papanya teman saya sekolah, kakak kelas saya, Pak Ali. Sama ya Pak ya? Oh sama-sama Pak ya. Nah saudara-saudara ya, haleluya ya, puji Tuhan ya. Jadi begitu saudara, apapun kesulitannya, kadang-kadang kita melayani rasanya nggak sanggup. Ya kan? Tetapi Tuhan berkata di sini loh, kesulitan, kesukaran apapun tidak selamanya. Yesus mati 3 hari, setelah itu Yesus bangkit. Yang terakhir
terakhir saya mau kasih tahu sama saudara. Jadi salib itu pelayanan, salib itu anugerah. Ada orang dipanggil jam 9, Matius pasal 10 tadi. Ada yang dipanggil jam 12. Ini anugerah semua, saudara ya, untuk melayani, untuk bekerja. Ada yang dipanggil jam 3. Yang terakhir yang menjelang petang. Seperti Yusuf Arimatea diizinkan menurunkan mayat Yesus. Saudara, kalau dari dikaitkan dari pelayanan, salib itu pelayanan menurut Markus 10 ayat 45. Saudaraku ya, itu pelayanan, melayani, menebus, pengganti, saudaraku ya, pendamai, melayani. Nah, dari sisi teologis, memang salib itu, saudaraku ya, kalau bahasa Yunani stauros. Stauros itu artinya ada 2 balok kayu yang dipalangkan gitu loh, disilangkan. Itu stauros. Nah, di zaman Timur Tengah, zaman kuno di sana dikatakan bahwa salib ini kayu, 2 potong kayu yang disilangkan untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Nah, di Alkitab ini ada tuduhan-tuduhan, saudara. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, kemudian orang ahli Taurat, orang Farisi, dia berkata apa? Menurut hukum kami, orang ini harus ditangkap dan harus dibunuh. Yesus berbuat, karena hari Sabat tidak boleh beraktivitas. Saudara-saudara. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dalam Matius 9, Yesus berkata begini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang Farisi ahli Taurat langsung bereaksi, "Bukankah mengampuni dosa hak Allah? Mengapa Yesus berkata dosamu sudah diampuni?" Maka perbuatan Yesus dianggap sebagai penghujatan terhadap Allah. 2 kejahatan ditangkap oleh orang Farisi, dijadikan alasan bagaimana mencari waktu yang tepat menangkap Yesus dan menyalibkan dia di atas 2 palang kayu tadi. Haleluya. Tapi bagi saya dan bagi saudara, inilah cara Tuhan mengganti posisi kita. Inilah cara Tuhan menjadi pendamai atas dosa dan kesalahan kita. Inilah cara Tuhan membebaskan orang percaya dari semua pergumulan hidupnya. Amin. Haleluya. Kemudian saya mau akhiri begini. Memang salib memiliki 4 arti dengan kata S. Salib adalah salvation. Salib adalah keselamatan. Saudara, haleluya. Nah, kita lihat bahwa 1 Korintus 1 ayat 18 di sana dikatakan, salib kebodohan bagi orang yang binasa, tapi bagi kita yang percaya, kuasa yang menyelamatkan. Amin. Haleluya. Salib keselamatan. Tidak ada berita pelayanan dalam penginjilan kalau di dalamnya tidak ada berita tentang salib, tentang penebusan. Karena penginjilan adalah berita kesukaan dari hal Yesus Kristus, dari kelahirannya sampai karyanya di Golgota dan kedatangannya. Ini Injil. Kemudian yang kedua, salib adalah salbek. Salbek itu artinya begini, Rom 3 ayat 23. Manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan, hina. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, setiap orang yang percaya seperti diangkat dari lumpur yang, saudaraku ya, kotor itu. Kemudian diangkat dalam kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersekutu, berfellowship dengan Yesus. Saudara-saudara, jadi salib mengangkat hidup saya, hidup saudara menjadi berharga. Haleluya, menjadi berharga. Yang ketiga, saudaraku, haleluya, kita perhatikan salib adalah berbicara tentang service. What is the meaning service? Pelayanan, dilayani, diservis, ya kan? Amin. Haleluya. Dilayani, semua masalah kita dilayani. Kalau kita datang ke suatu tempat, kemudian Anda beli mobil, Anda beli sepeda motor, Anda beli ini. Satu kali saat Anda datang di sana, bagian resepsionis kantor itu akan berkata begini, sales akan berkata begini, apa yang saya bisa bantu?
Ada masalah apa yang saya bisa menolong? Amin. Servis. Nah, saudara-saudara, haleluya. Masalah kita ini banyak, tetapi kematian Yesus adalah bentuk pelayanan yang mau menservis semua kekurangan saya, kekurangan saudara. Amin. Haleluya. Sehingga kita menjadi orang yang luar biasa, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi jemaat yang luar biasa, karena jaminan servis kita sempurna datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis pusat bisa salah, majelis daerah bisa salah, majelis wilayah bisa salah. Yesus tidak pernah salah menservis Anda dan saya. Saudara, itu yang keempat. S yang keempat, itu yang ketiga. S yang keempat adalah sukses. Amin. Gak ada kebangkitan tanpa kematian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 17 berkata di sana, kalau Yesus tidak dibangkitkan, percaya kita sia-sia. Karena Yesus yang mati, dia telah bangkit, maka iman saya, pelayanan saya, pengabdian saya, taburan saya, kehadiran kita di sini tidak sia-sia. Sukses Anda, amin. Sukses Pak Ali, sukses Theo, sukses majelis wilayah, sukses majelis daerah, sukses seluruh jemaat Tuhan. Sebab Yesus yang mati tetap mati, tapi Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari, hari demi hari yang kami lewati, susah ataupun senang. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan selalu beserta. Oh, dia tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, bab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, oh Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Glory, haleluya. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari yang kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya, oh kami percaya Tuhan selalu beserta, oh dan tak pernah meninggalkan kami. Oh, sebab itu janjinya, katakan dengan iman, bagi kita orang yang mengasihinya. Katakan angkat tanganmu, Ebenezer, haleluya, Ebenezer. Oh, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Oh, Ebenezer, oh Ebenezer,
sampai di sini Tuhan sudah menolong. Haleluya. Oh Ebenezer, oh Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Tuhan tetap menyertai pelayanan kita sampai di sini. Tuhan menyertai kehidupan jemaat. Dia sudah mati bagi kita. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan pasti. Sekali lagi perlahan-lahan. Haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan kami, meninggalkan hamba-hambamu di Mojokerto dan sekitarnya, anak-anakmu hari ini yang ada di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan pasti. Semua memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Ebenezer, yes Tuhan, Ebenezer, amin. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, haleluya, haleluya. Tuhan pasti. Sekali lagi haleluya. Oh, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, oh Ebenezer, Tuhan pasti. Katakan dengan iman, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, saudara. Haleluya. Apa arti pelayanan kalau Tuhan tidak menolong kita? Haleluya. Haleluya, berkati hamba-hambamu, berkati saudara kami Theo sebentar akan dilantik, berkati jemaat di tempat ini, berkati jemaat di cabang yang di Mandalika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikan berkat-Mu bagi kami semua. Memberkati acara ini dari pertengahan sampai akhir. Tuhan berkarya di tempat ini. Ini waktu-Mu untuk Engkau menjamah kami. Ini waktu-Mu untuk Engkau melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami mau dipakai Tuhan, kami mau diurapi Tuhan, kami mau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau terus berkarya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan jemaat duduk. Dan acara selanjutnya ada dua saudara kita yang sama, Theo, yaitu yang pertama adalah pelantikan PDP. Nah, kemudian yang kedua nanti pelantikan PDP akan dihandle oleh Bapak Royati. Dibacakan SK, langsung beliau akan mendoakan. Dan wilayah serta majelis daerah yang ada akan tumpang tangan. Kemudian yang kedua pelantikan PDP
Saudara Theo maju sendiri, tapi ketika pendeta nanti pelantikan gembala, maka akan didampingi oleh istrinya ya. Puji Tuhan, dihandle oleh Biro Penggembalaan Bapak Pendeta Yusak Kinaryo. Waktu kami berikan Pak Ram. Puji Tuhan. Puji Tuhan, merupakan sesuatu yang luar biasa pada sore hari ini. Dan kalau kami ditugaskan oleh Pak Sekda, saya bersyukur karena Pak Ali Nathanael adalah sahabat teman saya. Ya. Bersyukur pada sore hari ini manakala kesempatan indah, kesempatan langka, dan saya oleh daerah diberi kesempatan. Terima kasih Pak Sekda. Saya akan bacakan surat keputusan nomor 272 garing MD Jatim garing PDP garing 4 Romawi garing 2022 tentang pelantikan pendeta. Maaf Pak Saudara Tiup depan situ ya. Maaf saya potong. Nah supaya kelihatan. Nah ini terima kasih. Tentang pelantikan pendeta pembantu wilayah 9 Jombang Mojokerto, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jawa Timur, tahun pelayanan 2017-2022. Berdasarkan 1. Anggaran dasar Gereja Pantekosta di Indonesia, 2. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bab 12 pasal 30 ayat 7. 3. SKMP nomor 006 garing MP garing GPDI garing 8 17 Jakarta 16 Agustus 2017. 4. Keputusan Majelis Daerah GPDI Jatim pada tanggal 19 April 2022 di Malang memutuskan menetapkan Saudara Theophilus Dwi Raharjo Nathanael sebagai pendeta pembantu GPDI Jawa Timur yang telah dilantik di GPDI Hosana Kali Putih Kebon Agung Puri Mojokerto tanggal 22 April 2022 wilayah 9 Jombang Mojokerto. Demikian keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 19 April 2022, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur, Sekretaris Bapak Pendeta Dr. Hari Mulyono MPDK, Ketua Bapak Pendeta Dr. Adi Sujoko MTH. Demikian surat ini kami bacakan. Untuk itu Saudara Theo bisa berduduk di depan dan nanti Bapak-Bapak Majelis Daerah dan Bapak-Bapak Majelis Wilayah akan menumpangkan tangan. Kita akan berdiri bersama-sama berdoa untuk kekasih kita Saudara Theo untuk dilantik sebagai pendeta pembantu.
Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini, kesempatan yang indah istimewa, kami berdoa untuk Saudara Theo Dwi Raharjo Nathanael akan dilantik untuk menjadi pendeta pembantu di lingkup Gereja Pantekosta di Indonesia, khususnya wilayah 9 Mojokerto. Kiranya urapan surgawi menyertai hamba Tuhan ini dan akan menumpangkan tangan. Kiranya Tuhan urapan dari tempat yang maha tinggi menyertai saudara Theo menjadi hamba-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dilantik sebagai pendeta pembantu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan senantiasa menopang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Luar biasa, saudara pendeta pembantu Theo sekaligus akan segera ditetapkan sebagai gembala di GPDI. Tumapel ya? Oh ya, Tumapel. Puji Tuhan, saya bacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 234/MD spasi Jatim garing SK spasi GJ garing Romambi 4 garing 2022 tentang pengangkatan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Tumapel Delanggu, wilayah 9 Jombang, Mojokerto. Berdasarkan 1. Anggaran Dasar Gereja Pantekosta di Indonesia, Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, Bab 6 Pasal 13 ayat 5, Bab 7 Pasal 14 ayat 5. 3. SK MP nomor 006/MP/GPDI Romawi 8 spasi 17, Jakarta 16 Agustus 2017. 4. Keputusan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur pada tanggal 19 April 2022 memutuskan menetapkan pendeta pembantu Theophilus Dwi Raharjo Nathanael sebagai Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Dusun Tarukan, Desa Tumapel, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, wilayah 9 Jombang, Mojokerto. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan, ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 19 April 2022, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur ditandatangani Pendeta Dr. Adi Swijaka MTH sebagai Ketua, Pendeta Dr. Harimulyono MPDK sebagai Sekretaris. Ditembuskan pada Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia di Jakarta, Biro Pengembalaan MD GPDI Jatim, Majelis Wilayah 9 Jombang Mojokerto, pemerintah yang terkait, saudara yang terkait, dan yang keenam, arsip. Puji Tuhan, sebelum kita bawa dalam doa, kita akan bacakan tentang janji kesetiaan. Bisa diikuti oleh istri sebagai pendamping.
ikuti saya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas pelayanan sebagai gembala jemaat GPDI Immanuel Tumapel, Delanggu, Kabupaten Mojokerto, wilayah 9, Jombang, Mojokerto, bahwa saya akan mentaati firman Tuhan, ADART GPDI, dan keputusan serta ketetapan GPDI Jawa Timur, bahwa saya akan taat kepada Tuhan, pemerintah, pimpinan gereja, serta memegang teguh rahasia organisasi gereja sebaik-baiknya. Kiranya Roh Kudus menolong saya. Amin. Di Tuhan, silakan untuk berlutut bersama-sama. Mari Bapak-Bapak MD dan majelis wilayah untuk kita doakan bersama. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat hari ini Engkau telah memanggil hamba-Mu, Saudara Theo, untuk mengembalakan pengembalaan di Ampel. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami tahu bukan satu yang mudah untuk melayani Tuhan, tapi manakala ada dalam penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan akan memampukan hamba-Nya. Itulah sebabnya saat ini kami dari majelis daerah akan melantik Saudara Theo. Kita akan tumpangkan tangan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang sebagai mempelai surgawi, dan kami akan tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara Theo akan segera menandatangani berita acara dan janji kesetiaan sebagai tanggung jawab saudara sebagai gembala. Mari, ada meja Pak untuk iya di
Haleluya, puji Tuhan ya. Karena berkat dan pertolongan Tuhan, acara pelantikan pendeta pembantu dan pelantikan penggembalaan Mas Theo Nathanael sudah berjalan dengan baik. Gak tahu tengahnya, lupa saya. Iya. Kami Majelis Wilayah 9 Jombang Mojokerto mengucapkan selamat kepada Mas Theophilus yang sudah dipercayakan untuk mengembalakan di Tumapel. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengobarkan api Pentakosta supaya pelayanan yang ada di Tumapel semakin maju, semakin berkembang secara kualitas dan kuantitas. Tuhan memberkati. Dan acara pelantikan sudah selesai, maka ibadah juga akan kita akhiri. Saundang semantuk bangkit berdiri. Rekan-rekan dengan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami dalam sorga, ini ucapan syukur kami, pengakuan iman kami punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang sudah mati dan sudah bangkit. Bahkan Engkau yang memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu berjalan hidup sebagai anak-anak-Mu, melayani sebagai hamba-hamba-Mu. Baik majelis wilayah, Tuhan pakai, urapi, beri kuat sehat keluarga dan pelayanannya diberkati Tuhan. Majelis daerah, Pak Pendeta Yusa dan juga Pak Rohyati bersama kami, bahkan juga Ibu Yusa yang bersama kami hamba-Mu dan keluarga diberkati, dipakai, diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami Theo, suami istri dengan kedua anak mereka Tuhan. Kau percayakan pelayanan yang baru untuk tetap bertumbuh, baik dalam pelayanan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Mojokerto diberkati, Jombang diberkati, Jawa Timur diberkati oleh Tuhan. GPDI Keputi, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ali Nathanael, istri, ibu, anak, cucu, menantu dimanapun berada, seluruh jemaat di sini juga yang hadir malam ini, petang ini diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji, pujilah namamu. Kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, yang jauh yang dekat. Emmanuel, Tuhan menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Akhirnya kekasih-kekasihku, terimalah berkat rahmat, kasih karunia anugerah Tuhan di dalam
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai memenuhi kita sekalian hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan berkati, Tuhan berkati. Syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati, syukur bagimu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, jangan pulang dulu. Kita telah diberkati melalui firman Tuhan, di mana di belakang kita juga akan menerima berkat jasmani. Sebelumnya kita menikmati berkat ini, saya pribadi sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas kerja keras, kerja yang paling luar biasa. Ya mungkin ini kejadian yang baru kali ini, ada pelantikan pendeta pembantu langsung gembala. Ya terima kasih buat Majelis Daerah Bapak Hari Mulyono Sekretaris Daerah, demikian pula Bapak Yusak, ya Bapak Royadi dan ibu-ibu, baik Ibu Yusak, baik Ibu Heri dan menantu dan putra dan cucunya yang datang hari ini. Terima kasih yang telah melaksanakan tugas ya dan memberkati kami semuanya. Terima kasih, tetap doakan kami ya supaya kami tetap aktif dalam pelayanan. Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Daerah, Majelis Wilayah, Bapak Windayadi dan Bapak Ibu Adi Winoto ya. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Perlu saya sampaikan bahwa tadi yang doa pertama tadi adalah buah sulung di GPD Immanuel dari Bapak Budi. Daniel Budi Presta itu buah sulung, itu pelayanan kami ada di Tumapel, dia ada pengembalaan di Gedung Adem ya Bojonegoro. Puji ya sangat luar biasa. Saya juga rasanya iri, di cabang ada buah sulung, di sini belum ya. Puji Tuhan, seharusnya di sini juga ada ya. Puji nama Tuhan. Ya buah sulungnya adalah anak saya. Ya buah sulungnya rupanya anak saya. Puji Tuhan, terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir saat hari ini. Terima kasih buat jemaat yang telah jemaat baik jemaat yang ada di Tumapel yang telah hadir, baik jemaat di tempat ini yang telah ambil bagian dalam semuanya ini. Terima kasih buat pelayanan pemain musik, tim musik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Doa sekali lagi untuk yaitu berkat jasmani ya. Mohon ketua wilayah untuk berdoa. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Mas Theo. Selamat bergabung di wilayah Jombang Mojokerto dan di Majelis Daerah Jawa Timur. Selamat bekerja. Mari kita doa untuk makanan yang sudah disiapkan oleh gembala dan jemaat di tempat. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sesembahan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan telah memimpin acara ibadah pelantikan kekasih kami, Saudara Theo Pilus Dwi Raharjo Nathanael, baik sebagai pendeta pembantu maupun sebagai gembala Jemaat GPD Immanuel Taruan Tumapel Delanggu Mojokerto. Tuhan sudah pimpin dari awal sampai selesainya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kalau
hamba-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Ali Nathanael bersama keluarga dan jemaat telah menyediakan makanan minuman. Sebelum kami nikmati, kami percaya Tuhan sudah memberkati sehingga makanan ini sudah menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarga di sini yang sudah menyambut kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih kami nikmati makan dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.